Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Yanti Ratna dengan pembelajaran 2 masih di tema 1 tentang hidup rukun. Nah, ini pembelajaran yang kedua membahas tentang Pancasila. Di sini ada ayo mengamati. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Mana perisai? Nah, ini. Ini perisai. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila ya. Ini ya perisai ini. Ada simbol-simbolnya. Ada bintang yang nanti kita sebutkan satu persatu. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, di sini ada Pancasila. Ada teksnya ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biasanya Pancasila yang 1 sampai ke 5 itu selalu dibacakan saat upacara bendera. Karena sekarang sudah tidak upacara bendera lagi, sudah selama pandemik ini, jadi tidak terbacakan saat upacara bendera ya. Nah, di ini dari 1 sampai 5 ini ada simbol-simbolnya. Yang pertama itu simbolnya bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ini apa? Rantai ya. Rantai menunjukkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki lambang arti persatuan Indonesia. Nah, yang keempat, ini adalah kerakyatan, ini adalah kepala banteng ya. Simbolnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ini ada padi, ini kapas ya. Yang putih hijau itu kapas. Menunjukkan artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang ada tugas nih. Ini tugas pertamanya, ayo menulis. Tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila. Kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Nah, sila yang pertama bunyinya apa? Kemudian simbolnya apa? Nah, ini simbol-simbolnya ya. Nah, yang pertama simbolnya apa? Apa padi kapas, bintang, rantai, pohon beringin, atau kepala banteng. Begitu juga sila yang kedua, sila yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Diisi ya, ini tugas pertama. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama, ada orang yang sedang sholat. Ya, di sini ada orang yang sedang berdoa. Nah, di sini ada orang yang ada keluarga ya, bukan orang keluarga tapi mau pergi ke gereja.
Ini juga ada keluarga yang sedang berdoa. Ini juga sama sedang berdoa, dan ini juga sama sedang berdoa. Ini Konghucu ya. Kalau ini Buddha. Ini Hindu. Ini Kristen. Ini berdoa juga sama ya. Dan ini orang Islam. Ini semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar ini berhubungan dengan ketuhanan. Ini orang Islam satu keluarga sedang sembahyang kepada, sedang sholat ya, sholat kepada Tuhan, kepada Allah. Ini juga sama berdoa, mereka juga berdoa kepada Allah. Ini juga mereka kepada Tuhannya, ini kepada Tuhannya berdoa, ini mereka juga sama berdoa kepada Tuhannya. Jadi mereka sedang berdoa kepada Tuhannya. Berarti dari 6 gambar ini semuanya menunjukkan sila yang pertama. Kenapa sila yang pertama? Karena sila yang pertama itu artinya menunjukkan kepada ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa yang ditunjukkan dengan simbolnya bintang. Ini ya, selanjutnya yaitu tentang ayo berdiskusi. Ini ada dialog. Ini juga kita sudah mempelajari ungkapan. Yang ungkapan itu yang kemana itu ya, bahasa yang memiliki arti, kata yang memiliki arti itu dinamakan ungkapan. Nah, tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Di sini ada Udin, ada Mutiara. Udin berbicara, buku kakak banyak sekali. Kemudian Mutiaranya menjawab, kakak memang senang membaca buku. Terus Udin pun menjawab, berbicara lagi, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah ini kutu buku itu bukan berarti buku punya kutu ya, tapi kutu buku itu artinya orang yang senang membaca. Terus kemudian Mutiara berbicara, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Nah, bintang lapangan termasuk ungkapan. Apa artinya? Nanti kalian cari ya apa artinya ya. Nah, selanjutnya di sini Udin juga berbicara lagi. Ceritanya tentang apa, Kak? Kemudian Mutiara menjawab, cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Lalu Udin bertanya lagi, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Nah, di sini ada lagi ungkapan. Besar ke kepala. Nah, apa artinya besar kepala? Nanti cari ya di kamus atau di Google. Terima kasih ya Kak, saya boleh meminjam buku kakak. Mutiara, sama-sama Dik. Nah, ini ada berarti dalam dialog sebanyak ini ya, ada 3 kata ungkapan. Kutu buku, bintang lapangan, sama besar kepala. Ada yang tahu apa artinya besar kepala? Tidak sombong ya. Kalau bintang lapangan, ya seperti bintang lapangan itu seperti bintang kelas ya. Kalau bintang kelas kan juara kelas. Kalau bintang lapangan dia juaranya di lapangan ya. Itu ya. Hanya sampai di sini saja. Tugasnya yang tadi saja, menulis isi Pancasila dan lambangnya ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan atau bertanya di WhatsApp.
Peragakan gerakan berikut di bawah bimbingan gurumu. Di sini ada berjalan ke depan. Sikap berjalan yang benar. Seperti apa sikap berjalan yang benar? Jalannya, badannya tegak lurus, kemudian langkah kaki tidak lebar, juga tidak rapat ya. Ini tengah-tengah, langkah kakinya biasa dan badannya tegak. Itu sikap berjalan yang benar. Yang kedua, berjalan ke belakang. Ya, jadi kalau berjalan ke belakang itu sama dengan mundur. Dia mundur jalannya. Kemudian berjalan ke samping, ya, baik samping kiri maupun samping kanan. Kemudian ini berjalan berkelompok dengan rapi. Jadi berjalan dengan 1, 2, 3, 4 orang. Kemudian dia jalannya sama, ya, kaki kiri misalkan di belakang, kaki kanan di depan sama semuanya. Jadi kompak. Nah, ini membutuhkan kekompakan, butuh latihan ya. Nah, selanjutnya di sini ada coba tirukan gerakan jenis hewan berjalan. Salah satunya di sini ada kucing. Nah, kucing gerakannya kalau berjalan seperti begini, ya. Jadi seperti merangkak jalannya, seperti ini merangkak. Ini juga ada bebek. Bebek digerakkan dengan jalannya agak membungkuk dan tangannya seperti begini ya, dan si badannya agak membungkuk. Ini seperti bebek. Nah, kemudian di sini lakukanlah permainan menirukan hewan berjalan. Nah, ini hewan apa ini? Nah, ini hewan bebek. Nah, ini nanti bisa kalian peragakan di rumah ya, di depan orang tua kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.